Terakhir Mas Khalil jelasin apa tentang yang Risalatul Mu'awanah ini. Kemarin kosong Gus. Yang kemarinnya itu yang tentang apa Iya. sih? Apa? Yang sholat itu kan ya? Oh, sholat ini. Sholat awabin ya. Maghrib Isya, antara Maghrib dan Isya. Iya, ya. Sebelumnya lagi apa? Sebelumnya lagi itu tentang sholat duha. Iya, kayaknya yang sholat awabin untuk kemarin. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari kitab Risalatul Mu'awanah karya Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Yaitu di sini dijelaskan tentang sholat malam ya, tata cara dan caranya. Wa'alaihi baisati sholat. Di sini dijelaskan kita Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad hendaknya kita itu selalu sholat sunnah di malam hari. Di sini juga karena sabda Rasulullah Muhammad SAW, afdalu sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Sholat yang paling utama sudah sholat fardu adalah sholat sunnah di malam hari. Fadlu sholati laili ala sholatin nahari kafadli sadaqatis sirri alal alaniyat. Keutamaan sholat malam hari itu di atas sholat di siang hari. Sama seperti keutamaan dari sedekah secara rahasia di atas sedekah secara terang-terangan. Sirri alal alaniyati. Secara rahasia di atas sedekah secara terang-terangan. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabari dan Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud. Nah, diriwayatkan juga bahwa di sini beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan bahwa sedekah secara rahasia itu melebihi keutamaan sedekah secara terang-terangan sebanyak 70 kali lipat. Sesuai dengan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, alaikum biqiyami laili fa innahu da'bus salalina qablakum wa muqarribatu lakum ila rabbukum wa muqaffaritu bisaati wa munhatu anil ismi wa mutarridatu lidda anil jasadi. Hendaklah kamu itu mendirikan sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelummu. Ia mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu dan menghapus dosa-dosamu, serta mencegah dari perbuatan dosa, serta menolak penyakit yang ada di dalam tubuh. Itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi, Hakim dan Al-Baihaqi. Wa'lim 'alal masalati ba'da asri wa qadaka laili wa qadaka ba'da salati salati wa qadaka dan ketahuilah bahwa orang yang mengerjakan sholat sesudah sholat isya berarti sudah mengerjakan sholat lail. Sebagaimana ulama salaf mengerjakan sholat di awal malam sebagai wiridnya, tetapi bangun sesudah tidur di malam hari itu berguna untuk membuat marah setan dan melatih kejiwaan. Nah, di samping itu Habib Abdullah bin Al-Haddad ada pula ya kerahasiaan yang menakjubkan, yaitu sholat tahajud yang diperintahkan. Jadi di sini beliau Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan sungguh sangat buruk ya apabila ada orang yang menuntut ilmu di jalan akhirat namun ia tidak pernah bangun malam untuk melakukan sholat. Bukankah seorang penuntut jalan akhirat itu selalu menginginkan tambahan dan bersiap-siap menerima nakohat sepanjang waktunya? Jadi Habib Abdullah Al-Haddad di sini menjelaskan sangat penting ya waktu di malam hari, karena di waktu malam hari pada waktu tahajud itu munajahnya orang-orang soleh, munajahnya para aulia wasolihin. Jadi beliau-beliau itu waktu yang sakral, yang malam hari di malam tahajud itu waktu yang sakral. Artinya ketika itu waktu di mana para aulia wasolihin bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini diterangkan bahwa seorang penuntut ilmu di jalan akhirat itu
diberikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk bagaimana caranya agar bisa bangun untuk sholat malam. Dan di sini juga dijelaskan yaitu wa fi ba'di kitabulillahi kataba min lailinam khalqi bahda. Yaitu dijelaskan di berbagai kitab suci yang diturunkan oleh sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Berdustalah orang yang mengaku cinta kepadaku, tetapi setiap malam ia selalu tidur dan melupakanku. Dan bukankah orang yang mencintai sesuatu senang berdampingan dengan yang dicintainya?" Jadi saking cintanya para aulia wa sholihin, tidak rela ya malam-malam harinya dilakukan untuk tidur karena rasa cinta yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga tadi dijelaskan, bukankah orang yang mencintai sesuatu senang berdampingan dengan yang dicintainya. Waqala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarati berkata, semua kebaikan itu dikumpulkan di malam hari dan takkan diperoleh kewalian seseorang kecuali di malam. Ya, di sini dawuhnya Syekh Imam Ibnu Ibrahim Al-Jabarti di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Juga Syedil Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus berkata, barang siapa yang menginginkan kemurnian makrifat, hendaknya ia bersusah payah untuk ibadah di tengah malam. Jadi dengan mengerjakan sholat malam, itu para ahli makrifat mendapatkan derajat yang mulia, merasakan nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Allah, lezatnya para beliau itu bermunajat dan berdialog dengannya, sehingga sebagian orang arif itu berkata, ya di sini di dalam kitab ini berkata, apabila penghuni sesama itu berada di dalam keadaan seperti yang kami rasakan saat ini, maka mereka benar-benar berada dalam kehidupan yang baik. Orang yang arif juga berkata di sini ahlul lail. Di sini dijelaskan ahlul lail, yaitu orang yang bangun malam untuk beribadah, mirip dengan ahlul lahwi. Apa ahlul lahwi itu? Orang yang menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang di waktu malam mereka. Maksudnya sama-sama merasakan kenikmatan. Di sini dijelaskan seperti itu. Jadi ahlul lail mirip dengan ahlul lahwi. Ahlul lahwi di sini itu dijelaskan yaitu menghabiskan waktu bersenang-senang, sedangkan ahlul lail orang yang bangun malam untuk ibadah. Itu mirip karena kemiripannya itu karena sama-sama menghabiskan waktunya untuk melakukan waktu dengan cara yang bersenang-senang di waktu malam mereka. Dan juga di sini dijelaskan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, selama 40 tahun tidak ada yang menyedihkanku kecuali fajar. Kenikmatan sholat malam ini tidak dapat dirasakan, melainkan setelah mencicipi kepayahan dan penderitaan di dalam bangun malam tersebut, sebagaimana beliau menjelaskan perkataan dari Atbah Al-Hulam, aku telah bersusah sholat malam selama 20 tahun, sesudah itu baru rasakan kenikmatan selama 20 tahun. Jadi ini ya, sangat-sangat banyak faedah menjelaskan bagaimana keutamaan dari sholat malam. Dan di sini juga dijelaskan, yaitu disunahkan apabila engkau bangun tidur, itu mengusap wajah sambil berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang biasa kita baca, segala puji bagi Allah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kami kembali kepadanya kami kembali. Jadi sangat ini ya, sangat banyak. Ya, di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad setelah mendawuhkan disunahkan untuk mengucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dana amatana wa ilaihin nusur. Setelah itu beliau menjelaskan untuk membaca ayat Quran surat Ali Imran 190 sampai 200.
Lalu setelah membaca ayat tersebut, lalu bersiwaklah dan sempurnakan wudhu. Selanjutnya melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan cepat, kemudian sholatlah 8 rakaat dengan memperpanjang bacaan-bacaan dengan 2 rakaat 1 salam. Dan boleh juga 8 rakaat langsung dengan 1 salam. Jika engkau masih berinisiatif mengerjakan sholat, kerjakan sholat sunnahmu sekehendak kita. Kemudian dengan sholat witir 3 rakaat dengan 1 salam, atau bahkan di sini dijelaskan yaitu 2 salam. Membaca surat Al-Quran, Al-A'la, Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pada rakaat ketiga. Jadi seperti itu ya yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam bab yang menerangkan tentang bagaimana sholat malam dan tata caranya yang dilakukan oleh beliau. Semoga kita sedikit-sedikit ya bisa meniru apa yang beliau lakukan. Dengan itu kita mendapatkan rahmat, taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita lakukan, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal di dalam keadaan husnul khotimah, yaitu keadaan yang dicita-citakan oleh kaum muslimin. Semoga kita dapat mencapai ya hal tersebut, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan kelak ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan para solihin, wal auliya wal ulama, dan bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat selalu diberikan kesehatan, dan hajat-hajat kita, hajat para guru, hajat para orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dengan cara yang terbaik. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat isya. Aku nyusul. Waalaikumsalam warahmatullahi